Green Radio Line, Eco Lifestyle, Eco Lifestyle. Kini saatnya Anda ikuti New Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri, hanya di Green Radio Line. Halo sahabat Green, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Senang sekali saya Rabzam Zali bisa kembali menyapa Anda di serial spesial talk show kita bersama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Seperti biasa, kita bakalan bahas isu dinamika dan problematika pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang terjadi sepanjang waktu di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Riau. Nah, pasti Anda penasaran ya sahabat Green apa yang akan menjadi tema diskusi kita pada sore hari ini. Seperti yang kita ketahui ya sahabat Green, tragedi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 itu mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penting untuk melindungi dua ekosistem kita dari degradasi, ekosistem gambut dan ekosistem mangrove. Dan terang saja Presiden Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan Perpres membentuk lembaga non-struktural yang ditugaskan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi restorasi gambut maksud kami ke 7 provinsi prioritas dan 9 provinsi prioritas. Nah, dan tentunya kebijakan restorasi gambut ini ditempuh dengan berbagai macam pendekatan, khususnya untuk gambut ada rewetting, revegetasi, revitalisasi, dan pemerintah percaya pendekatan dilakukan berbasis KHG. Dan di dalam KHG itu berhimpun areal non-konsesi, ada areal konsesi, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah bagaimana memulihkan dua ekosistem ke dalam dua dimensi areal yang berbeda. Itu jadi tantangan khusus. Karena memang banyak juga dikritisi ya, ada keterbatasan kewenangan, keterbatasan intervensi, dan lain sebagainya. Dan sahabat Green Provinsi Riau, satu dari 9 provinsi yang menjadi prioritas dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Dan kita nanti juga akan bertanya seperti apa ukuran-ukuran keberhasilan atau capaian-capaian itu disebut mencapai hasilnya. Baik itu ukuran ekonomi, ukuran sosial, ukuran ekosistem, bahkan ukuran-ukuran teknis hidrologi lainnya. Nah, nanti kita akan dengar dari BRGM, dari ahli, dan dari DLHK. Baik, kita sapa langsung sahabat Green, sudah bergabung bersama kita 3 narasumber. Yang pertama dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Bapak Noviar, kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Noviar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya Pak Noviar. Dan juga sudah bergabung bersama kita Profesor Heri Purnomo, Guru Besar IPB, dan juga peneliti senior dari SIPOR. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih Prof atas waktunya. Dan juga untuk dari Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, ada Kepala Subkoordinator Restorasi Gambut, Rehabilitasi Lahan, ada Bung Ozi ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang, selamat sore. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk mengawali ini kita ingin dengar paparan capaian secara kuantitatif maupun kualitatif dari BRGM ya. Pak Noviar, mungkin bisa disampaikan untuk mengawali percakapan kita seperti apa capaian-capaian yang sudah ditempuh oleh BRGM khususnya di Provinsi Riau secara khusus baik dari sisi sosial, hidrologis, dan revegetasi. Seperti apa capaiannya? Mungkin boleh disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara tentang capaian, pasti kita bicara target dulu. Jadi kalau kita tahu bahwa Badan Restorasi Gambut sebetulnya dibentuk dari 2016, berakhir 2020 dan dilanjutkan dengan 2021 sampai dengan 2024. Ya. Target kita sebetulnya ada dua ekosistem seperti yang disampaikan tadi, ada gambut dan mangrove. Nah, kebetulan wilayah Provinsi Riau ini dua ekosistem ini ada. Yeah. Jadi sangat menarik karena yang lain itu tidak semuanya ada. Nah, untuk gambut sendiri target kita untuk di
periode pertama yang hanya gambut itu adalah 2 juta hektar. Oke. Terus gambut di periode kedua itu 1,2 juta hektar. Ya. Target kita diberi mandat oleh Presiden untuk melakukan itu, dan kami sudah melakukan untuk periode yang pertama yang target 2 juta itu secara nasional di 7 provinsi ini 834.000 hektar sudah kita lakukan. Sedangkan untuk target yang 1,2 juta hektar sampai dengan 2022 itu sudah hampir 550.000 hektar. Jadi sisanya kalau 1,2 itu dikurang 550 kira-kira sekitar 600.000 dikit lah kurangnya. Saya pikir itu. Nah, kita sudah melakukan itu dengan pola untuk gambutnya adalah dengan 3R. 3R itu adalah yang pertama, R1-nya adalah rewetting, pembasahan kembali, terus ada revegetasi dan juga revitalisasi mata pencaharian. Ya. Sedangkan dengan mangrove kita melakukannya pendekatannya adalah dengan 3M. 3M itu meliputi adalah memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan. Itu yang kita tempuh. Saya pikir itu dulu, mungkin nanti jadi bahasan. Oke, baik. Kalau untuk provinsi Riau, kalau untuk capaiannya sendiri, tadi seperti yang Pak Noviar sampaikan, ada target-target yang sudah ditentukan, lalu juga ada realisasi seperti pembangunan sekat kanal dari dimensi rewetting, dalam dimensi vegetasi. Sebetulnya, kalau ukuran-ukuran teknis disebut tercapai itu seperti apa, Pak Noviar? Baik, kalau kita bicara gambut dulu, ini kan ada 2 ekosistem yang pasti pengukurannya pasti akan berbeda. Betul. Gambut ini, restorasi gambut, itu kita mendapat mandat oleh Presiden itu adalah dalam satuan hektar, 1,2 juta hektar dan 2 juta hektar. Tetapi yang kita lakukan itu adalah dalam bentuk intervensi. R1 itu dalam bentuk unit-unit sekat kanal, sumur bor, dan juga timbun kanal. R2-nya sudah ada hektarnya, dan R3-nya adalah dengan paket-paket kegiatan. Ini kita hitung, harus kita coba intervensi, kita hitung menjadi satuan hektar. Nah, kami sudah melakukan itu, karena untuk di dalam gambut, kinerja gambut itu adalah tata air. Tata air ini bisa kita konversi, sekat kanal sudah kita bangun berapa, sekat kanal pasti akan tergantung elevasi. Pada satu titik kita sekat, elevasinya berapa, kita bisa menghitung. Oleh karena itu, untuk satuan-satuan ini sudah kita konversi ke hektar. Satuannya bisa kita sajikan sebetulnya berapa hektar, berapa unit sudah R1, berapa unit R2, berapa unit R3 sudah. Tetapi kita konversi ke hektar, seperti yang saya sampaikan tadi, yang periode pertama dari target 2.834.000 hektar sudah kita capai. Kenapa tidak Nah, ini nanti mungkin akan karena kita dari 2 juta hektar itu sebetulnya kita mendapat mandat juga untuk melakukan di dalam kawasan konsesi. Kawasan konsesi ini ternyata tidak boleh diintervensi oleh BRGM. APBN tidak haram itu untuk masuk ke sana, karena itu menjadi mandat dari konsesi tersebut. Jadi 834 kalau ditambahkan dengan apa yang dilakukan konsesi, mestinya 2 juta hektar lebih tercapai. Ya, saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Noviar. Saya ingin geser ke Bang Ozi. Bang Ozi, dari konteks DLHK-nya sendiri, tadi sudah dimulai dari Pak Noviar seperti apa secara statistik ya, target, akselerasi, capaian, dan lain sebagainya. Nah, DLHK sendiri seperti apa intervensinya sejauh ini untuk membantu tugas pembantuan restorasi gambut dan mangrove ini? Baik, Bang Zali, sebenarnya kita yang terbantu dengan adanya BRGM ya Bang ya, dengan target restorasi yang di Provinsi Riau sendiri dari 2017 sampai dengan 2022. Selain BRGM ada juga dengan kegiatan SMPI, terus penugasan BRGM, dan tugas pembantuan itu sendiri sudah terbangun kurang lebih di 2077 sekat kanal, 1125 sumur bor, 302,5 hektar lahan revegetasi, ada 257 kelompok penerima manfaat dari revitalisasi ekonomi, 4 dokumen LPPG, dokumen rencana perlindungan ekosistem gambut, baik di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan, Inhil, dan Indragiri Hulu. Terus bersama BRG juga ada
kita sudah membentuk di 208 Desa Mandiri Peduli Gambut dan 104 Desa Mandiri Peduli Mangrove. Sedangkan untuk data-data yang dilakukan oleh Sipol, teman-teman NGO kita belum bisa merekap. Cuman teman-teman di Sipol juga ada kegiatan juga di Pinang Kampai, kalau nggak salah kemarin juga. Sudah exit briefing juga mereka kemarin di tahun 2023 kalau nggak salah Pak Heri ya. Terus juga kegiatan-kegiatan sekat kanal juga secara mandiri juga sudah juga NGO lakukan. Seperti yang di KHG Siak Kampar sebagai KHG model kita itu selain BRGM, KLHK juga ada dari usaha konsesi sendiri, LAPP, terus dari NGO juga ada yang bikin sekat kanal di sana di daerah Kabupaten Siak itu, di Desa Dayun dan sebagainya. Nah, itu juga target-target yang terakhir. Maksudnya kalau kita akumulasikan gitu kan, itu boleh dikatakan BRGM sangat membantu restorasi gambut di Riau itu. Dengan adanya BRGM terjadi kejadian kebakaran dan sebagainya, bisa kita lihat bagaimana tren dan sebagainya dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang juga kita semakin naik trennya, gas rumah kaca kita yang juga semakin turun dan sebagainya dari target dari KLHK. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, baik. Kalau dari sisi ini kan kalau kita masuk dari dari revitalisasi ekonomi, Bang Ozi. Seperti apa kemudian? Karena ini kan kalau konteks dari BRG-nya ini kan bermasa waktu ya, masa tugas, apalagi tahun 2024 itu tahun terakhir ya. Nah, sementara dalam konteks bagaimana kemudian agenda restorasi gambut dan mangrove itu bisa permanen, sustainable, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan sosial ekonomi yang dikuatkan kepada kelompok-kelompok masyarakat atau desa-desa peduli gambut dan mangrove? Memang sebenarnya sih BRGM ini kan restorasi gambut ini kalau menurut saya pribadi ini stimulan bagaimana masyarakat itu peduli akan gambut yang mereka punya gitu. Boleh dikatakan juga kayak MPA yang kita ada di masyarakat juga, masyarakat peduli api itu selalu bilang mereka terkendala dana dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan BRGM kita lakukan itu, baik itu penugasan ataupun tugas pembantuan itu, setahu saya kita sudah melakukan pertama itu dengan tipe swaklat ke 4. Bagaimana kegiatan itu masyarakat yang melakukan, baik itu MPA-nya atau kelompok masyarakat yang dibentuk di masyarakat oleh kepala desa. Nah, ke depan juga memang makanya ada yang selanjutnya itu adalah kelembagaan dalam bentuk Desa Mandiri Peduli Gambut, Desa Mandiri Peduli Mangrove. Nah, hal itu yang coba kita kuatkan kembali. Karena memang sebenarnya sih restorasi gambut itu bukan hanya bangunan teknis, tapi yang jangka panjang itu adalah bagaimana kita membangun kepedulian masyarakatnya itu sendiri terhadap gambut yang mereka punya. Terus juga kalau nggak salah di bulan November Oktober kemarin juga kita sudah memasukkan restorasi ekosistem gambut dan mangrove ini sebagai muatan lokal di tingkat SMA sendiri. Kemarin sudah kita launching juga modul-modul untuk pembelajaran lingkungan tentang mangrove dan gambut juga telah kita coba adopsi kita turunkan ke siswa tingkat SMA-nya, sudah kita launching juga. Itu salah satu bentuk penguatan kita ke depannya kayak gitu. Bagaimana membangun kepedulian terhadap ekosistem gambut dan mangrove itu dari sejak bangku sekolah. Oke, baik. Sebelum saya ke Prof. Heri, saya ingin mungkin dari Pak Noviar ya merespon terkait ini. Kalau kita bisa sistematiskan, memang cukup signifikan ini capaian-capaian program dan kegiatan yang sudah dikerjakan di lapangan nih Pak Noviar. Baik dari yang Bapak sampaikan ataupun dari Bang Ozi tadi. Nah, saya ingin tanya, seperti apa kemudian upaya dari BRGM mengintegrasikan agenda jangka panjang restorasi gambut dan mangrove ini ke dalam kebijakan-kebijakan daerah, rencana-rencana kerja desa, atau kelembagaan-kelembagaan yang nanti menjadi instrumen penting untuk menjaga kelangsungan dari agenda ini. Seperti apa pendekatannya, Pak Noviar? Baik. Jadi sebetulnya bahwa tugas BRGM ini bukan untuk melaksanakan kegiatan restorasi dan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, tetapi kita hanya terbatas untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi. Artinya kita bukan yang melakukan implementasi. Oleh karena itu kami memang selalu terbantu dan harus dibantu dengan PRGMD.
Ya. PRGMD ini adalah tim restorasi gambut dan Daerah. mangrove dan uh, gambut dan mangrove daerah. Nah, Ya. ini yang harus kita bangun, yang harus Oke. kita perkuat, karena kalau BRGM nantinya selesai, harus ada yang bisa melanjutkan. Yang paling penting, apa yang kami rasakan adalah selama BRGM ada, kami sudah bisa meningkatkan lesson learn atau apapun yang perhatian, awareness dari pemerintah daerah. Ini yang paling penting, karena memang tanpa ada upaya-upaya yang sangat kuat dari BRGM dan juga pihak lain, pasti akan terjadi bencana-bencana alam, misalnya kebakaran, banjir, kekeringan, itu pasti akan. Nah, sekarang sudah mulai berkurang, karena saya yakin bahwa ini memang sudah ada pengaruh positif dari apa yang sudah kita lakukan bersama. Betul. Saya pikir itu. Yang kita harapkan adalah kita paling tidak memperkuat tim daerah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ozi tadi, misalnya kami sudah melakukan sosialisasi ke berbagai pihak dari provinsi sampai ke tingkat desa, dan kita juga melakukan memasukkan muatan lokal untuk kegiatan ini. Ini sangat penting, Pak, karena memang generasi muda kita itu sangat terbantu dengan membuka wawasan mereka bahwa gambut dan mangrove ini sangat penting. Saya pikir itu yang paling utama, saya pikir, karena masa depan kita berada di generasi muda kita sekarang. Good point. Oke, sepakat. Betul sekali, Pak Novia. Saya ingin ke Prof. Heri. Prof. Heri, mungkin dari sisi keilmuan, dari sisi intelektual, akademisi, tentu punya pendekatannya tersendiri ya, untuk melihat capaian-capaian yang bersifat teknis, capaian-capaian yang bersifat sosial, maupun penguatan kelembagaan ekonomi. Nah, dari Anda sendiri melihatnya untuk baik itu pendekatan yang dipakai sejauh ini dan kemudian dikorelasikan dengan capaiannya, apa yang kira-kira mendapatkan perhatian yang spesifik? Oke, terima kasih nih. Pertama, saya setuju dengan Pak Noviar, kita congratulate dulu ya. Jadi kebakaran kita kan secara nasional menurun ya di musim El Nino ya. 2015 itu 2,6 juta hektar. 2019 itu 1,6 juta di data pemerintah. 2023 itu sampai bulan Oktober itu hampir 1 juta sebenarnya. Masih banyak, tetapi trennya menurun, Pak. Walaupun saya berdoa sebenarnya kalau bisa tahun ini 0,5 juta gitu ya, tetapi kelihatannya tidak sebagus itu ya, masih cukup besar ya di musim El Nino. Karena El Nino itu seperti tes itu ya Pak Noviar ya, tes apakah kerja-kerja kita itu sukses di lapangan gitu ya. Kalau laporan kan kita bisa macam-macam ya, begitu kasih musim kering itu jadi tes gitu ya. Itu dan kalau dites ya kita nggak lulus 100%, karena masih terbakar di sana sini di Indonesia hampir 1 juta gitu ya. Dan sebagian tentu gambut gitu ya. Itu artinya BRGM masih banyak yang harus dilakukan gitu, sehingga mudah-mudahan pasca 2024 itu masih dapat mandat ya untuk mengkoordinasikan. Tadi tidak action sebenarnya, lebih banyak ke koordinasi sebenarnya BRGM gitu ya. Itu satu ya, ada semangat kita menurunkan api, tetapi PR-nya masih banyak gitu. Itu pertama. Kedua, peran dari Rio sendiri itu kalau saya lihat targetnya kan 611.000 hektar ya restorasi gambut, sedangkan mangrove itu 15.000 gitu ya. Tadi memang yang disampaikan oleh angka ini dari Pak Samsuar, Gubernur Riau, ada sekat kanal 2.000 lebih gitu ya, sumur bor gitu ya. Memang antara target dengan yang di-actionkan itu masih targetnya hektar, sedangkan actionnya di kegiatan-kegiatan itu mesti dianalisis ya, sampai sejauh mana itu pencapaiannya ya. Tentu secara umum ada pencapaian, tetapi tentu masih ada kekurangan. Kenapa? Ya, simpel saja masih terjadi kebakaran ya. Dan memang di lapangan itu
cukup rumit ya kebakaran itu. Bisa karena apa, disengaja, bisa karena tidak. Kemudian ada El Nino yang memperbesar sebenarnya. Benar bahwa apa, kebakaran itu pasti ada aspek manusia, tapi besar tidaknya apa setelah itu tersulut apinya itu apa, kemarau itu mempengaruhi ya. Kita ingat bahwa apa, ketika orang meletekkan api di Bromo ya, satu percikan saja itu bisa Ya. luar biasa dampaknya ya. Itu ketika musim kering ya. Tentu kalau itu musim hujan kan tidak seperti itu gitu ya. Kemudian kami sendiri Sifor Ikrab banyak melakukan kegiatan restorasi di Bengkalis sebenarnya di Desa Dompas ya. Itu kemudian di Siak, ya, di Desa Penyengat dan Desa Kayu Ara Permai. Ya. Itu juga memang tidak gampang. Kita di Penyengat banyak greening, banyak apa, sekat kanal, ya. Apa, kemudian kita bersama-sama masyarakat sebenarnya sekaligus revitalisasi, karena kita tidak yakin juga kalau membasahi, rewetting, revegetasi, tetapi pendapatan masyarakat tidak naik, itu harus kita connect ya, sehingga banyak matoa kita tanam di situ, rambutan ya, plus apa, paludiculture ya, banyak apa, membuat apa, kolam-kolam ikan ya, tapi itu sesuai tentu dengan studi value chain-nya gitu ya, jadi ini menghasilkan, dijualnya kemana, dan yang penting juga kelompok taninya itu siap gitu ya, jadi kelompok taninya siapa, mau apa, actionnya apa, di samping yang standar tadi, rewetting, vegetasi ya, tapi value chain dari apa, dari produk-produk itu kita apa, kita pastikan itu di apa, di terbeli ya. Saya sangat terkesan dengan Pak Gubernur sebenarnya, Pak Samsuar kan sangat dengan Rio hijaunya Yeah. itu mendorong gitu ya, mendorong banyak gitu ya. Tapi memang Riau sangat luas, gambutnya lebih dari 4 juta hektar, kemampuan orang terbatas, dan mahal ya sebenarnya. Restorasi gambut itu bukan hal yang murah gitu ya. Dan apa, ini kami sendiri itu Pak Ozik, bahwa kalau kita mencoba mengusahakan ya, pertanian dengan tanpa membakar, itu 1 hektar kita action langsung butuh 7 juta gitu ya, 1 hektar gitu ya. Kalau membakar hanya butuh 300.000 gitu ya. Nah, 7 juta kalau petani itu punya 3 hektar itu 21 juta gitu ya. Itu buat petani lumayan 31 juta ya di depan. Sehingga saya yakin apa, kawan-kawan juga sudah apa, berpikir banyak tentang green investment ya, tentang apa, eh, dana lingkungan hidup ya, blended finance itu ya, agar petani yang tidak mau membakar ini juga punya cara gitu ya untuk mengolah lahannya gitu. Itu yang juga kita lakukan. Mungkin itu sebentar Pak. Pak boleh Oke. berpendapat Ya, Pak? silakan Pak Nofir. Pak Heri dan teman-teman semuanya bukan dalam konteks untuk mempertahankan diri. Sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa 2015 dan kita bandingkan 2023 sebetulnya tingkat panasnya, tingkat ancamannya itu jauh lebih besar di tahun 2023. Coba kita bayangkan pada saat itu kan kita panas sekali sampai 40 derajat. Dan yang indikasi yang paling gampang itu adalah Bogor itu kota hujan. Kota hujan, sumur-sumur itu di bulan-bulan itu kering. Coba bayangkan. Dan itu tidak terjadi di tahun 2015. Jadi kalau kita membandingkannya antara komparasi antara 2015 dengan sekarang, kalau dulu lebih besar dan lebih sedikit sekarang, saya pikir ini pasti ada upaya yang hasil dari upaya yang sudah kita lakukan sebetulnya. Kita memang ada masih kebakaran, betul. Tetapi tingkat persepsi masyarakat untuk menjaga, untuk takut membakar, membuka lahan dengan membakar itu pasti sudah ada. Tapi tetap terjadi kebakaran. Saya pikir ini memang harus kita sadari. Saya pikir itu Pak. Pak Noviar, saya ingin tanya, mungkin ini konteks yang, ada satu konteks yang mungkin dikotomi ya. Dikotomi di persepsi masyarakat antara
kita merestorasi ekosistem pada areal non-konsesi dan merestorasi ekosistem di dalam areal konsesi. Ini kan selalu jadi dikotomi. Sebetulnya senyatanya seperti apa? Apa yang kemudian menjadi tantangan tersendiri antara merestorasi ekosistem di areal yang konsesi dengan areal non-konsesi? Baik, sebetulnya kalau kita bicara ini Pak Heri sangat menguasai bahwa kegiatan apapun yang berbasis tanam menanam atau berbasis lahan itu harus dalam satuan landscape. Landscape itu bentang lahan. Nah, kalau di gambut itu KHG, Pak. Dalam KHG itu Kesatuan Hidrologis Gambut. Kalau di mangrove kita menyebutnya dengan KLM, Kesatuan Landscape Mangrove. Kenapa kita harus dalam satuan itu? Karena di dalam situ banyak, ada konsesi, ada taman nasional, ada masyarakat, ada pemukiman, ada hutan, sawah, macam-macam. Kita tidak pernah bisa membatasi dalam satuan KHG saja itu yang non-konsesi saja yang kita intervensi. Pasti keliru, karena yang konsesi tetap membocorkan. Air tetap keluar dari wilayah kanal-kanal di dalam konsesi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan restorasi gambut atau rehabilitasi mangrove, tidak boleh parsial, harus dalam satuan landscape. Artinya bahwa seluruh orang yang berada di dalam landscape tersebut atau bentang lahan tersebut harus melakukan yang sama. Jangan ada yang satu, karena di luar kawasan kita sekat kanalin, yang di dalam konsesi masih melakukan itu. Oleh karena itu kayaknya memang peran semua pihak yang punya kewenangan untuk mengatur konsesi itu harus ada, karena tanpa itu kita tidak akan pernah berhasil secara tuntas menangani restorasi gambut atau rehabilitasi mangrove. Nah, mangrove pun sama, Pak. Pada di dalam mangrove itu ada wisata, ada tambak, ada pemukiman, ada pelabuhan, macam-macam ya, Pak. Iya, semuanya harus sama-sama. Karena pada wilayah konsesi pasti anggaran APBN BRGM itu tidak boleh masuk ke sana. Oleh karena itu harus kuncinya adalah komprehensif, tidak boleh parsial. Dan sejauh ini sinerginya multi stakeholder itu cukup baik, Pak. Nah, sekarang kita sudah mulai karena kita sudah melakukan ini bertahun-tahun, Pak. Artinya ada lesson learn yang bisa kita dapatkan. Kami sedang mengembangkan namanya adalah KHG model. Di dalam KHG model itu nantinya yang paling penting adalah pengaturan siapa melakukan apa. Jadi gini, bahwa untuk menghitung, ini kita bicara gambut aja. Gambut itu adalah tata air, Pak. Tata airnya gambut itu bagus. Kalau musim hujan dia bisa nyimpen, musim kemarau masih ada airnya. Pada musim hujan airnya teratur, artinya terbuang segala. Nah, kuncinya adalah itu. Nah, oleh karena itu tata air inilah yang harus dijaga oleh semua pihak. Kuncinya di situ. Sehingga kami sedang melakukan pembangunan KHG model. Yang terjadi beberapa tahun lalu adalah pada musim kering yang konsesi akan menutup kanal-kanalnya sehingga dia masih punya air. Pada musim basah dia akan melepas yang di bawah kebanjiran. Nah, itulah berbagi air, itulah yang bagian yang ingin kita atur di dalam KHG model. Apa insentif dan disinsentif yang akan diberikan untuk mengatur tata air itu. Nah, ini yang dikembangkan dalam KHG model, Pak. Oke. Baik, itu yang yang sedang diupayakan ya, begitu ya, Pak Novian? Betul. Kami sedang melakukan itu. Oke, baik. Kalau saya ingin balik ke Prof. Heri, kalau itu tadi dalam konteks menarik ya, artinya semua pihak harus satu frekuensi karena memang pendekatannya berbasis KHG, landscape, bentang, dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau dari sisi ini sebelumnya tadi sempat disinggung Riau Hijau ya, Prof. Sebenarnya ini kan Riau Hijau ini tekstual di dalam RPJMD, dalam dokumen-dokumen resmi kebijakan strategis daerah itu kan sudah ada semuanya, sudah nomenklaturnya juga sudah konkret dan lain sebagainya. Nah, tapi dari sisi anggaran, kebijakan perlindungan, tata ruang, dan sebagainya itu nggak kelihatan, Prof. Jadi sebetulnya apakah Prof melihat bahwa dimensi kebijakan juga perlu dikuatkan dari sisi daerah dalam konteks TRGMD nanti?
Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Noviar ya, perlu multi stakeholder Ya. process. Tapi yang memang salah satu barangkali yang agak bolong itu governance di level KHG itu Hmm. karena tidak jelas gitu ya. Ya. Siapa punya otoritas ya untuk KHG. Oke. Jadi makanya kadang-kadang orang sekarang memakai pendekatannya jurisdiksi aja deh gitu ya, Hmm. kabupaten, kecamatan gitu. Karena yang punya otoritas jelas kalau di kabupaten kan Pak Ya. Bupati, Oke. kalau di provinsi. Kalau KHG kan ini ada Bisa konsesi macam-macam ya. ketemu Ya. sama social forestry ini, ketemu ini koordinasinya memang eh, sulit dan kadang-kadang mahal ya. Di sini bagus, tetapi di hulunya tadi nggak bagus ya. Hmm. Akhirnya konflik ya. Itu yang memang governance di level landscape atau di level KHG itu masih belum belum perlu dibangun lah gitu. Ya. Saya juga ingin menyoroti peran civil society sebenarnya. Oke. Itu kan JMGR ya, Jaringan Masyarakat. Masyarakat Gambut. Itu saya pernah kerja dengan mereka juga di Bengkalis ya, terutama di level tapak gitu ya, di Dompas, di desa gitu. Itu juga diperlukan gitu ya. Iya. Aturan-aturan itu pasti itu ya, karena tanpa aturan kan kita nggak jelas. Rencana-rencana harus ada gitu ya. Tetapi yang balancing antara private sector yang besar-besar, baik timber maupun kelapa sawit, ini harus ada juga orang-orang yang mampu menyuarakan rakyat gitu ya, masyarakat ya, dengan berbagai interest dan latar belakangnya ya. Kalau masyarakat kecil kan biasanya nggak berani gitu ya. Sehingga juga peran-peran dari civil society ini juga dikemukakan dan Oke. saya yakin presiden pun kan selalu ya menggandeng mereka ya. Itu yang barangkali harus tetap disampaikan ya. Tadi sebenarnya Pak Noviar, tantangan kita makin makin tahun ini makin Iya. hebat. Jadi El Nino tahun ini itu lebih panas daripada 5 tahun yang lalu. Dan mungkin El Nino mungkin 5 tahun yang lagi itu lebih panas dari sekarang gitu ya. Jadi berkejar-kejaran juga itu antara Iya. antara perubahan iklim, Iya. restorasi ya, dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Hmm. Terima kasih Pak. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ozi. Bang Ozi, ini tentu apa ya? Daerah tentunya nanti akan jadi tumpuan, akan jadi harapan, karena memang daerah menjadi kunci lah begitu ya. Kalau kita merujuk ke undang-undang pemerintahan daerah juga jelas di situ ya, bahwa urusan lingkungan hidup, urusan sumber daya alam itu masuk kategori urusan wajib, masuk kategori urusan pilihan wajib, pilihan ya, pilihan gitu. Nah, artinya memang dengan skema pendanaan, skema kebijakan, skema penguatan organisasi dan lain sebagainya itu menjadi PR. Nah, seperti apa DLHK melakukan upaya-upaya terobosan seperti itu? Menyambung yang dari sampaikan Pak Heri tadi sih Bang, Ya. memang peran CSO, peran-peran dari NGO itu juga sangat kita perlukan gitu kan, karena dengan mata pertama kali yang kita gunakan CCTV terbaik yang kita punya itu adalah masyarakat. Apa-apa jadi di Gambut dan sebagainya itu yang kita coba akomodir gitu. Dengan banyaknya NGO, banyaknya LSM, banyak CSO di perusahaan itu, saya rasa ke depan itu tinggal bagaimana memanajemen itu semua gitu. Memang dinas kita di daerah juga sering mendapatkan kritikan terkait target dan sebagainya, tapi itu kritikan dalam hal kritikan yang baik. Dia ingin kinerja kita lagi lebih baik lagi kan kayak gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengakomodir itu semua gitu. Dengan kita juga dengan adanya dokumen-dokumen LPPG, dengan adanya dokumen kita juga lagi nyusun di sama Pak Noviar juga kita lagi nyusun tentang dokumen untuk mangrove rehabilitasi di Provinsi Riau. Kita juga dalam penyusunan dokumen itu ada rencana aksi dan pengerjaan juga kita sudah membagi tugas apa mengerjakan apa, sumber dananya, pelaksananya siapa, dan itu juga kita sudah rilis. Dan kita juga untuk forum-forum dengan NGO perusahaan juga kita punya kayak forum Riau Hijau, ada TLGMD, KKMD, itu kan melibatkan
selain pemerintah, ada akademisi juga, ada NGO juga, ada CSO juga, dan mereka juga voluntas misalnya kayak gitu. Dan kita juga sama-sama punya tujuan yang sama untuk menyaksikan program mungkin Riau Hijau dan sebagainya. Jadi kita fokusnya sama, masyarakatnya sama, yang kerjanya juga sama, ya mudah-mudahan targetan itu jauh lebih cepat kita capai. Nah, memang juga real sih permasalahan di Riau itu ya tata ruang dan sebagainya, penguasaan kawasan dan sebagainya, itu juga menjadi tantangan yang kalau kita tidak berkoordinasi, tidak sinergisitas, ya berkolaborasi juga kita akan berat sendiri untuk melakukan itu semua. Itu mungkin itu Bang Jali tanggapan. Oke. Baik, saya ingin masuk ke tantangan yang berikutnya nih Pak Novia. Tantangan dari sisi ini kan ada motif ekonomi dari masyarakat. Kalau kita bicara, memang dalam konteks tata kelola sumber daya alam, motif ekonomi itu menjadi penting kan. Bagaimana kemudian menciptakan model kelembagaan, model bisnis, sustainability dan lain sebagainya. BRG tentu sudah memulai itu dengan program revitalisasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian ini bisa berkesinambungan dan bisa diadopsi modelnya oleh desa lain, desa satunya, dan lain sebagainya. Apa yang di-exercise oleh BRGM, Pak Novian? Baik, untuk terkait dengan pengembangan ekonomi, kami berbasisnya adalah pada R3. Kalau di mangrove itu ada, mungkin nanti ada terkait dengan R3, karena nanti ada kegiatan-kegiatan bukan hanya tanam-menanam saja. Nah, oleh karena itu nantinya bahwa R3 ini nantinya salah satu kegiatannya kan banyak basisnya adalah ekonomi. Basis ekonomi ini nanti kita harapkan bahwa masyarakat bisa mampu mandiri dan dipayungi dalam konteks desa mandiri peduli gambut kalau di gambut. Nah, nantinya di gambut DMPG ini nantinya harus ada misalnya aturan-aturan lain, aturan desa, harus dibuat BUMDes-nya, harus dibuat macam-macam aturan yang bisa mengarah nanti ada manfaat bagi masyarakat tersebut dan dipayungi oleh DMPG. DMPG inilah nanti yang mestinya harus mampu dan kuat kalau BRGM sudah tidak ada lagi. Itu ide-nya di sana, di situ. Oleh karena itu ada BUMDes. BUMDes ini adalah nantinya kalau memang sudah menghasilkan, BUMDes itulah yang akan memutar uang, itu nanti yang akan mengembalikan semua dan tidak hanya terbantu oleh BRGM saja. Mestinya seperti itu. Dan ini juga kita harapkan tidak hanya memberi dampak pada desa tersebut, tetapi juga akan memberi dampak pada wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Saya pikir itu, Pak. Skema-skema insentif terbaru apakah ada, Pak Novian, untuk desa-desa yang dikategorikan berhasil gitu? Jadi kalau wilayah-wilayah yang memang berhasil itu akan ada dapat bantuan-bantuan pada kelompok masyarakatnya untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi macam-macam, Pak. Ada lewat sapi, ayam, lebah madu. Saya juga saking banyaknya mungkin tidak banyak sekali, Pak. Memang itulah memang yang dilakukan. Sebetulnya kegiatan R3 ini selain untuk dalam konteks seperti itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga adalah untuk supaya bahwa ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan yang negatif pada wilayah tersebut bisa dipotong. Kalau dia tidak bergantung lagi pada kanal-kanal atau ngambil kayu, itu akan sangat bagus karena ekonominya sudah, mata pencahariannya sudah kita bantu. Saya pikir itu, Pak, inti dari R3 itu seperti itu. Oke, kalau Prof. Heri, seperti apa melihat Prof dari dimensi modeling ekonomi? Ya, kebetulan kita banyak bekerja di model bisnis juga. Di Dompas, di Bengkalis, kita dari merestorasi sampai mengolah nanas ya. Itu Pak Ozi agroforestry ya, nanas sama. Tapi masyarakat yang paling cepat kan nanasnya dulu, garunya ditunggu ya. Jadi pertama membuat model bisnis berbasis model bisnis kanvas ya, ada 9. Jadi value creation-nya apa ya? Value yang create dari
10 hektar itu apa? Oleh kelompok tani hutan di situ ya gitu ya. Kemudian siapa yang mau beli kan itu ya. Siapa yang mau beli, terus channelnya bagaimana transportasi, kemudian apa aktivitasnya apa, modalnya dari mana, partnernya siapa, kemudian revenue-nya kira-kira berapa, struktur biayanya berapa gitu ya. Itu kita diskusi bermalam-malam dengan masyarakat ya tiba-tiba oh ini agroforestry nanas ya kita duit di sana Ya. kayak ada nanasnya dijual langsung ya ada yang diolah jadi apa dodol ya Ya. di apa di Gempa Sungkaris di Siak itu bagus itu ya. Kayu ara permai itu ada mangrove Ya. itu ada ekowisata mangrove Ya. yang benar-benar anak-anak muda ya Ya. kelompok Darwis ya kelompok sadar wisata mangrove itu running gitu ya dengan simbol-simbol apa bahasa-bahasa Melayu yang saya lupa gitu ya Ya. itu bagus itu sudah jalan dan saya lihat di situ juga apa ada swasta juga bikin musola bikin kalau kita meeting di Kayu Arep Permai itu di tengah di mangrove di pinggir pantai dengan sangat besar gitu ya ada macam-macam sumbangan dari April, sumbangan dari APP, dari Pertamina, macam-macam di situ. Dan itu bergulir sebenarnya ya, di apa di Kayu Arep Permai. Jadi model bisnisnya memang Ya. wisata dan yang penting pelaku ya Pak. Itu yang saya luar biasa itu anak-anak mudanya itu ya. Ya. Itu luar biasa ya. Kemudian juga kalau di Siak sampai Kayu Arep Permai penyengat itu mereka buat nestar ya kayak apa? Kayak dari nanas itu. Kalau kita di sana greening landscape dengan mereka inginnya matoa, matoa ya, matoa rambutan macam-macam mereka ingin matoa kita coba matoa. Karena kita riset aksi masyarakatnya kita ingin apa pasarnya oke dari segi aturan policy oleh baik apa BRGM apa KLHK ini bisa nggak ditanam ketika oke semua oke ya just do it gitu ya kita kerjakan dan itu ya alhamdulillah gitu ya jadi kemudian kita juga punya kegiatan sebenarnya di Sungsang di Banyuasin di apa di Sungsang 4 kebetulan itu terpilih sebagai desa wisata nomor 1 di apa di Sumatera Selatan kita dapat dana dari Temasek Foundation itu mereka bikin itu ini Pak Noviar apa sabun cuci dari mangrove itu bagus itu saya bawa pulang di rumah saya beli 20.000 gitu ya dan itu saya lebih senang pakai itu daripada sabun cuci yang lain gitu ya. Itu mereka didorong oleh Pertamina anak-anak muda juga nih anak-anak muda ini bantu oleh Pertamina dan kita lagi kerjasama dengan mereka bagaimana scale up gitu ya. Juga bisnis kalau di mangrove pasti ada bisnis pempek ya kalau di Sumsel pempek bagaimana buat kawan-kawan dari bank juga sudah mencoba masuk ya. Cuman kan di masyarakat kan ada yang memang mampu ya, ada yang memang kurang mampu menjangkau finance gitu. Ada yang nggak benar juga yang dikasih lari gitu ya. Macam-macam lah ya. Itu tantangan. Jadi kalau dari segi bisnis pentingnya blended finance ya. Ya dari bank itu siap, tetapi masyarakat ini kan bisnisnya tidak semua bankable gitu ya. Pasti ada yang dari grant memperkuat mereka gitu ya, memperkuat masyarakat, mendampingi ya, juga menjelaskan ini ke pihak perbankan gitu ya. Karena Pak Noviar kalau bank itu kalau ini bisnisnya sawit, gampang itu minta kur gitu ya. Kalau bisnis restorasi, ini yang dijual apa dari di sana ya. Ya, ini jual karbonnya seperti apa ya. Nah itu, jadi edukasi buat kawan-kawan perbankan itu juga perlu ya. Dan nggak mungkin perbankan juga ngakui masalah bisnis karbon, nah, itu kan rumit bisnis karbon itu ya. Pasti ada capacity building, kayak funding berupa yang grant. Gitu. Jika mereka siap, barulah yang kur apa banyak sebenarnya Pak. Kalau saya lihat di Bank Pembangunan Daerah itu menyediakan macam-macam gitu. Tapi syaratnya begitu, bankable gitu ya.
Sedangkan restorasi mangrove itu kan ya tidak serta mau bikin ekowisata dilihat kan. Itu kan tidak serta-merta restorasi kemudian turis datang kan tidak Ya, gitu ya. ya. Waktu ya. Nah, itu apa peran dari ya apa kawan-kawan LSM ya kami juga di situ ya, kemudian juga pemerintah ya yang di tapak gitu ya, itu banyak sekali, ada private sector ya, Pertamina juga turun, macam-macam sih Hmm. yang sudah turun. Tapi kan by end of the day itu perlu aktor-aktor itu yang Ya. tangguh itu ya, yang tangguh merestorasi, kalau Hmm. nggak jadi nggak pulang kan gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita kekurangan, Pak. Oke. Fasilitas saya rasa cukup banyak, tapi siapa gitu ya, siapanya itu juga kelompok, siapa itu nggak satu, tapi kelompok Ya. nelayannya siapa, kelompok taninya siapa ya. Kalau mereka punya apa persisten, ketangguhan gitu, itu banyak yang akan datang ya. Tetapi kalau mereka hanya kerja kalau diupah gitu ya, agak-agak sulit ya. Ya. Kalau ya habis nggak jalan. Nah, ini yang Hmm. barangkali berbagai pendekatan ya saya rasa, Ya. pendekatan formal, pendekatan lewat jalur kepercayaan, adat, jalur agama itu semua sedang berlangsung. Ya mudah-mudahan nanti Oke. kalau New datang lagi betul-betul kita ya close to zero lah ya. Ya. Susah ya, tapi ya Oke. terima Baik. kasih Pak. Pak, Ya. boleh Ya. menambahkan. Silakan Pak Jadi Nofrian. sebetulnya kalau dulu-dulunya kita tidak pernah care dengan gambut, Hmm. kita sangat rugi. Karena gambut ini potensinya besar sekali. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, itu ternyata besar sekali. Sangat rugi kalau kita nanami dengan akasia atau dengan sawit yang potensinya untuk merusak itu jauh lebih banyak. Padahal kalau kita menjaga dan melakukannya dengan baik, potensi ekonomi cukup besar. Ya. Perikanan, Pak, perikanannya bagus di sana, terus nanti paludisculture itu komoditinya banyak sekali, dan ini luasnya ada 14 juta hektar, Pak, di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kita bisa mengelola ini dengan baik, potensi ekonomi yang bisa didapatkan oleh Indonesia berapa besar di sini. Jadi kita jangan sampai kembali ke dulu lagi untuk tidak memperhatikan gambut, karena kalau hanya gambut hanya untuk sawit, yang rugi juga perusahaannya, Pak. Hasilnya tidak dapat apa-apa mereka sebetulnya. Saya pikir itu. Oke, baik. Mungkin di sesi terakhir ini ada juga satu tantangan yang menurut saya yang juga perlu di maintain begitu, Pak Novia, yaitu adalah pendamping atau SDM yang apa ya, yang betul-betul melakukan transformasi penguatan pengetahuan, skill dan segala macam. Karena kan masyarakat desa itu kan kadang punya keterbatasan, walaupun secara secara local culture mereka kaya gitu, tapi secara pengetahuan, keilmuan itu terbatas. Apa strateginya kemudian supaya ini berkelindan gitu antara penguatan organisasi dan kelembagaan tingkat tapaknya udah oke. Lalu bagaimana kemudian desain perencanaan model? Nah, apa yang dilakukan BRGM untuk menopang atau membantu itu? Baik, kami menyadari bahwa keberadaan BRGM itu pasti tidak akan selamanya. Atau pemerintah daerah pun tidak akan selamanya bisa memberikan dukungan kepada masyarakat. Masyarakat harus berdaya. Untuk masyarakat berdaya itu perlu fasilitasi dan koordinasi semua pihak menggerakkan ke sana, baik NGO maupun corporate maupun semua harus bergerak ke sana. Nah, itu peran BRGM di situ karena kita adalah koordinasi dan fasilitasi. Kami punya pengalaman banyak terkait dengan menggalang dana-dana yang nantinya pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat harus kita berdayakan. Kita biasanya melakukannya adalah pendampingan dan ada sekolah-sekolah lapang. Sekolah lapang inilah yang nantinya akan meningkatkan kemampuan masyarakat yang ada di desa. Kami mencoba mencari champion-champion yang ada di lapangan. Champion inilah yang akan kita latih sehingga nanti mereka akan menjadi
kaki tangannya BRGM selanjutnya. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Dan kami punya pengalaman dengan champion inilah yang sebetulnya tanpa inisiasi mereka, kadang-kadang kita juga lupa. BRGM mereka datang, Pak, sebaiknya kita melakukan, betul ini yang harus kita lakukan sebetulnya. Jadi mulai ada inovasi-inovasi dari para champion-champion ini yang memberikan masukan kepada BRGM, dan kita meyakini bahwa itu yang terbaik karena mereka sudah ada di lapangan, setiap hari di lapangan dan bergelut dengan kegiatan itu. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Novian. Mungkin terakhir dari Bang Ozi, ke depan apa yang kemudian dari sisi DLHK akan dilakukan nih, Bang Ozi? Sebenarnya setuju nih sama yang disampaikan Pak Novian. Jadi belajar dari beberapa HKM dan sebagainya, kita sebenarnya champion-champion kita di lapangan tuh banyak. Misalnya kayak di Siak, di Melanti itu ada Pak Kadaksiono, di Dumai itu ada Pak Darwis, ada Pak Samsul di Bengkalis, ada di Mundam di Dumai itu ada Pak Jarod dan sebagainya. Mereka yang mereka itu di tingkat tapak mereka sudah jauh lebih expand, lebih ligat dia. Dan kedepannya juga kita bersama BRGM Pasdes itu juga kita inginnya juga dari orang-orang lapangan, orang tingkat di desa itu yang kita bina dan sebagainya. Jujur, itu saya sampaikan di awal tadi, mereka yang mata dan telinga kita itu di sana di tingkat tapak, kita nggak akan lebih duluan cepat tahu dibandingkan mereka tinggal lama di situ, hidup kecil besar mereka di situ. Mungkin kepedulian itu yang kita angkat gitu, karena jujur pemerintah kan sifatnya hanya untuk supporting system saja, tapi sistem yang ada di masyarakat itu yang perlu kita kembangkan. Bagaimana mereka itu beberapa tempat, saya balik lagi, beberapa tempat NGO lokal itu sudah mulai banyak di lapangan. Mungkin tingkat partisipasi NGO lokal, TAPE yang kita dengungkan selama ini bisa kita angkat di ADD, alokasi dana desa juga ada untuk dana lingkungan. Bagaimana kita bisa meng-hire orang. Sebenarnya kayak di kampus Merdeka juga kita bisa menempatkan intelektual muda kita dengan mahasiswa magang, mahasiswa itu bisa turun ke lapangan untuk membantu percepatan ilmu itu ke masyarakat. Mungkin itu sih yang kita kembangkan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ozi. Terakhir dari Prof. Hedi Purnomo, seperti apa harapan dan masukannya Prof ke depan? Jadi ke depan saya meyakini tidak ada rumus ajaib gitu ya. Restorasi gambut atau mangrove, setiap tempat punya uniqueness, perjuangan yang berbeda-beda gitu ya. Di lapangan tadi Pak Novian perlu champion, kadang-kadang kita malah dapat champion dari BRGM kerja dengan kita ya, kita perlu itu, dan perlu connecting the dots gitu ya. Beberapa good practices itu sudah terjadi gitu Pak. Di kampung ini, di desa ini gitu ya, dengan segala uniqueness ya. Dan itu tidak bisa di scale up kadang-kadang ya, karena begitu di scale up, masyarakatnya tuh kehilangan power juga ya. Jadi mereka jagoan di level 100 hektar ya. Begitu dijadikan 1000 hektar, itu jadi private sector yang kendali ya. Jadi barangkali peran pemerintah baik di level nasional maupun di level kabupaten atau di provinsi ya, connecting ini good practice gitu ya, memfasilitasi komunikasi ya. Pemerintah kan punya rakyatnya kan macam-macam ya, ada rakyat private sector, rakyatnya NGO ya, di connecting ya, sehingga saya belajar ya, itu yang sangat penting, karena keunikan masing-masing tempat itu beda. Seperti kami, kalau gambut kita banyak di 2 desa, di Penyengat dan Kayara Permai. Kalau mangrove di Suksang 4, malah di Banyuasen ya. Kemarin juga kawan-kawan dari, kebetulan Jumat lalu saya diundang Komnas HAM ya, cerita fire juga. Ada Ibu Laksmi ya, Komnas HAM, Ibu Ketua Komnas HAM, ketuanya juga datang. Dari Bappenas juga datang. Bappenas itu menyediakan kayak kisi-kisi gitu ya. Semua best practice ya, itu ingin mengisi gitu ya. Jadi best practice apa ditaruh ya.
bayangan saya ada kayak apa, kayak web gitu, sehingga BRGM sebenarnya sudah banyak itu apa, punya web gitu, barangkali web of best practices, tetapi yang mengisi itu jangan hanya BRGM ya, tapi siapa saja bisa mengisi, sehingga apa, tinggal BRGM memvalidasi, memverifikasi ya, sehingga orang lain bisa berkomunikasi gitu ya, antara misalkan kami atau bukan saya, antara orang Sungsang 4 ya di Banyuasin, mereka lagi merestorasi mangrove, bikin ekowisata mangrove, bisa nggak berkomunikasi dengan di kawan-kawan misalkan di Papua atau di Kalimantan Selatan gitu ya, supaya apa, connecting gitu ya, dan itu kan perlu effort dan perlu yang melakukannya pemerintah yang punya otoritas sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Heri. Terakhir Pak Noviar, pesan, harapan, ataupun upaya-upaya penguatan yang mesti dilakukan oleh semua ke depannya. Silakan. Saya pikir ya kalau semua saya pikir sudah aware terhadap ini, tinggal kita tingkatkan saja semua apa yang sudah kita lakukan. Kita melakukan rehabilitasi restorasi gambut sebetulnya tidak terlalu bergantung pada pembiayaan. Selama kita bisa membangun awareness kita terhadap akan pentingnya dua ekosistem ini, mestinya itu sudah bisa kita atasi permasalahan tersebut. Karena kunci utama dari kalau gambut saja itu adalah tidak terbakar, masyarakat meningkat pendapatannya, dan persepsi meningkat akan menjaga gambut itu sudah sangat bagus sekali saya pikir. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih Pak Noviar dari BRGM Republik Indonesia. Prof. Heri juga terima kasih atas waktunya, pandangannya, informasinya. Juga Bang Ozi, terima kasih sekali lagi, dan sahabat Green dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan. Mudah-mudahan memberikan nilai tambah informasi buat kita semuanya, dan tentu harapan kita satu, bahwa upaya kita untuk menjaga, melindungi, atau mencegah terjadinya tragedi-tragedi kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi dengan menjaga dua ekosistem itu. Dan juga mungkin secara global sudah banyak ya komitmen kita ya di tingkat dunia dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, salah satu upayanya adalah menjaga ekosistem gambut dan ekosistem mangrove dari degradasi. Oke, baik, terima kasih sahabat Green. Kita jumpa lagi di edisi spesial talk show berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafzam Zali pamit undur diri. Stay green on Green Radio Live. Terima kasih Pak. Terima kasih Anda sudah mendengarkan New Mahoni, Masyarakat, Hutan, dan Nasib Negeri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.